Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran Ibu Siti Khozanatur Rohmah MPD dan teman-teman kelas 2A PGMI yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul via online ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami kelompok 5 insya Allah akan memaparkan materi tentang laboratorium. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Eris Trisdianti, kemudian Didah Rosidah, Dini Fitri Nuraini, Elsa Sulistia, Elva Nurul Aini, dan Erwin Nur Ajiza. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian laboratorium, fungsi laboratorium, jenis laboratorium, standar laboratorium yang baik, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium, serta keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan presentasi ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Didah Rosidah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai pengertian juga fungsi dari laboratorium. Yang pertama yaitu pengertian laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat di mana dilakukannya kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains berupa kimia, fisika, biologi, atau ilmu lainnya. Laboratorium ini juga menjadi tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoretis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya. Kemudian fungsi laboratorium. Yang pertama yaitu memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa ataupun siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambahkan keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa ataupun siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh penemu yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Didah. Selanjutnya untuk pemaparan materi kedua akan dijelaskan oleh Dini Fitri Nuraini. Kepadanya saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laboratorium. Yang pertama ada laboratorium pendidikan. Nah, yang dinamakan laboratorium pendidikan ini adalah laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, di laboratorium pendidikan ini biasanya ada beberapa jenis laboratorium seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan sebagainya. Nah, yang dinamakan laboratorium IPA ini adalah yaitu laboratorium yang dipakai sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, eksperimen, pengukuran maupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan juga biologi.
Atau secara umumnya, fungsi laboratorium IPA ini adalah untuk menggambarkan konsep-konsep IPA yang masih abstrak, juga mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip IPA, kemudian juga mengembangkan keterampilan proses sains. Kemudian juga laboratorium bahasa. Nah, kalau laboratorium bahasa ini dikategorikan sebagai media audio karena media yang digunakan di laboratorium bahasa ini menggunakan alat atau perangkat audio. Dan laboratorium bahasa ini digunakan untuk melatih pembelajaran pendengaran dan juga berbicara dalam bahasa asing. Kemudian ada juga laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini adalah tempat riset ilmiah atau eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer. Dan laboratorium komputer ini berfungsi sebagai tempat pengembangan keterampilan dan juga bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua ada juga laboratorium penelitian. Nah, laboratorium penelitian ini dalam bentuk atau biasanya berbentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan juga pengembangan ilmu. Nah, dalam bentuk laboratorium penelitian ini ada laboratorium fisika. Laboratorium fisika merupakan salah satu laboratorium yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan praktikum dan juga fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sains. Dan kemudian laboratorium kimia. Laboratorium kimia ini adalah laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa kimia kualitatif dan juga kimia kuantitatif. Nah, yang termasuk kimia kualitatif ini seperti kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Nah, yang ketiga ada laboratorium mikrobiologi, yaitu adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi. Karena mikrobiologi itu merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari jasa-jasa remik. Terima kasih kepada Dini. Selanjutnya adalah pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Elsa Sulistia. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Laboratorium ini memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk praktekum, tugas akhir maupun tugas-tugas mata kuliah yang memerlukan fasilitas komputer maupun software komputer. Selain itu, juga memberikan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan komputer dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengadakan penelitian. Selanjutnya ada laboratorium pengembangan produk. Merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau bisa disebut juga laboratorium analisa pangan dan pakan. Laboratorium pengembangan produk memfasilitasi kegiatan praktikum teknologi, proses pengelolaan pangan, kewirausahaan, dan pengembangan produk, fisiologi dan teknologi pasca panen, teknologi pengelolaan hasil tanaman pangan, teknologi lemak dan minyak, serta teknologi pengelolaan hasil perikanan. Selanjutnya ada laboratorium pelayanan jasa. Merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotik, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sangat luas dari seluruh jenis laboratorium beserta kegunaannya. Laboratorium pelayanan jasa inilah memang yang menjadi tempat paling ramai pada saat ini. Apalagi saat kondisi seperti COVID-19 ini. Terima kasih kepada Elsa.
Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva Nurul Aini. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya ada standar laboratorium yang baik. Dan di sini ada standar ISO. Bagian dari kualitas manajemen adalah penilaian. Mengukur kinerja menjadi standar atau tolak ukur. Konsep manajemen kualitas memerlukan standar yang ditetapkan. Dan sekali lagi, industri telah berada dalam memimpin. SNI ISO adalah suatu standar laboratorium yang diberlakukan secara internasional dan nasional. Dengan menerapkan standar SNI ISO merupakan bagian untuk memahami persyaratan-persyaratan kompetensi laboratorium, baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajemen. Nah, setelah kita mengetahui standar laboratorium yang baik, sekarang kita bisa tahu ya, jadi laboratorium yang baik itu seperti laboratorium yang memiliki ventilasi yang baik. Yang kedua, memiliki ruangan yang tertata rapi. Yang ketiga, penempatan bahan kimia dan peralatan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Yang keempat, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik demi keamanan dan keselamatan. Yang kelima, alat keselamatan kerja harus tersedia dalam kondisi baik, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Nah, selanjutnya ada pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Yang pertama ada pengadministrasian alat laboratorium. Nah, alat laboratorium yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Nah, terus ada kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi atau nama alat, merek, ukuran, pabrik, dan kode alat. Selanjutnya ada lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkannya, dan jumlah alat yang tersedia. Yang kedua ada pengadministrasian bahan kimia laboratorium. Dalam mengadministrasikan alat praktikum fisika adalah menggunakan format D. Spesifikasi alat praktikum fisika yang diinformasikan yaitu nama-nama alat pengukur seperti amperemeter, voltmeter, galvanometer, multimeter, jangka sorong, mikrometer skrup, mistar, neraca Ohus, dan lain-lain. Terima kasih kepada Elva. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erwin Nur Ajizah. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium, yaitu agar dapat dengan mudah mengetahui yang pertama, jenis alat dan bahan yang ada, jumlah masing-masing alat dan bahan, jumlah pengembalian atau tambahan alat dan bahan, dan jumlah alat yang pecah, hilang, atau bahan yang sudah habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium, diperlukan format atau buku perangkat administrasi seperti buku inventaris. Buku ini bertujuan untuk pengecekan seperti ukuran, nama alat dan bahan, merek atau tipe, prosedur pabrik pembuatannya, asal tahun, tahun penggunaan, dan sebagainya. Selanjutnya, kartu stok. Kartu ini bertujuan untuk mengetahui jumlah alat dan bahan yang masih ada. Selanjutnya, buku catatan harian. Buku ini berguna untuk mengetahui kejadian apa selama berlangsungnya kegiatan laboratorium seperti percobaan yang gagal, sehingga digunakan sebagai tindak lanjut penyelesaian. Selanjutnya yaitu kartu reparasi. Kartu ini bertujuan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan alat yang direparasi. Yang terakhir, adanya label.
Adanya label ini untuk mempercepat pengambilan dan pengembalian alat dan bahan. Materi selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja atau safety K3 memerlukan perhatian khusus karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas 9 orang per hari. Laboratorium adalah tempat staf pengajar mahasiswa dan pekerja untuk melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan. Secara umum, penyebab utamanya kecelakaan di laboratorium yaitu terjadinya kelalaian dan kecerobohan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diinformasikan secara cakap dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan akan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Mungkin itu penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Erwin. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai tujuan peraturan keselamatan kerja. Nah, untuk tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium, kemudian untuk mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium, kemudian mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, lalu mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Adapun aturan umum yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Dan poin yang ketiga yaitu mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Poin yang keempat yaitu harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. Kemudian setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu bagaimana cara memberi pertolongan darurat atau P3K. Lalu latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Poin yang ketujuh yaitu dilarang makan minum dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Poin yang ke-8 yaitu jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Dan poin yang terakhir yaitu jauhkan alat-alat yang tak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok 5 sudah selesai. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tetap dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.